Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV maupun para jamaah, kita kembali lagi di Taman Kalbu masih bertemakan menjaga titipan Allah dengan baik, dan tentunya masih dengan narasumber Ustazah Sida Bahmid dari Forum Penyuluh Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Baik, seperti janji saya di segmen sebelumnya, di segmen ini kita akan sesi bertanya. Adakah yang mau bertanya? Masya Allah. Luar biasa ya. Iya. Baik, saya persilakan kepada Ibu yang di ujung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Lestari dari Majelis Al-Ilmi Bombonjol. Saya ingin bertanya Ustazah, bagaimana kita menjaga iman kita dalam proses perjalanan kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini pakarnya nih ya, Ustazahnya. Baik, langsung saja Ibu untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Yanti tadi. Baik. Baik, terima kasih Bu Yanti ya. Satu penanya saya jelaskan semua kita dapat, dan insya Allah pemirsa di rumah juga akan terima ya. Baik. Bagaimana agar supaya pribadi keluarga kita dan juga masyarakat itu menerima kebaikan itu? Nah, jemaah sekalian, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan isyarat. Semua terjadi kejadian itu baik di darat dan di laut itu karena ulah tangan-tangan manusia. Nah, selalu saya memberikan penjelasan pada pertemuan-pertemuan terdahulu bahwa kita ini hidup dalam 3 lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan yang kedua, lingkungan pendidikan. Dan lingkungan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat umum. Rasulullah memberikan isyarat sebelum kita keluar di sana, yang harus kita benahi itu adalah keluarga kita. Itu yang pertama. Terkadang orang Ternate katanya jaga syariat. Jaga syariat. Di dalam rumah biar kacau seperti apapun, ketika kita keluar muka kita manis, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Terkadang di rumah itu tidak ada beras, tidak ada gula. Kebiasaan kita minum teh pagi, kebiasaan kita sarapan pagi, tapi tiba-tiba tidak ada, Bu. Bagaimana caranya? Mungkin anak merengek, mama ayo sarapan nasi goreng. Mau masak nasi goreng bagaimana? Beras tidak ada. Tapi begitu ada tamu, assalamualaikum, tidak mungkin wajah yang sedih tadi, jengkel kepada anak tadi, kita menjawab juga dalam keadaan terbawa. Waalaikumsalam, apalagi nih datang nih, tidak mungkin. Pasti kita akan menyambutnya dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan duduk. Baru tamunya mulai, bau apa sarapan pagi enak nih, padahal aromanya dari tetangga sebelah. Kalau kita tidak mampu menjaga, kontrolin sabar kita, iman kita, pasti kita bilang ini tamu, ini iblis ini. Karena pancing-pancing emosi. Sudah tahu anak saya lapar, mau makan nasi goreng tidak ada apa-apa, dia bilang saya bikin nasi goreng, tapi tetap kita jaga syariat. Oh iya, alhamdulillah, bersyukurlah. Tapi mungkin bukan dari saya, dari tetangga sebelah. Satu syariat yang kita pegang, kita sudah membungkus sekian banyak amal di hadapan tamu tadi. Lalu kemudian ada keinginan dia, subhanallah, terpikir oleh dia, ternyata pagi-pagi itu harus masak nasi goreng seperti ini. Ternyata dia 2 dapat. Yang pertama, dia sudah memberikan isyarat bahwa apa yang dia cium itu dari dalam rumahnya, tapi ternyata itu bukan. Lalu kemudian kita dengan kejujuran kita, oh iya alhamdulillah, tapi bukan dari saya, dari tetangga sebelah. Kejujuran kita ini dia akan pulang, bawa pulang ini dia pelajari, ternyata orang yang saya datangi ini, saya puji dia, ternyata bukan dari dia, tapi dari orang lain. Kalau saya, mungkin saya tidak akan mengatakan, oh bukan dari saya, dia akan belajar. Itu dari keluarga. Yang kedua dari pendidikan. Lingkungan sekolah mungkin. Ibu, kalau apa yang sudah ibu bungkus dengan baik kepada anak-anak kita,
setiap nasihat itu akan keluar terus, maka insya Allah keluarga kita akan aman. Karena ibu, mohon maaf kepada kita semua, pemirsa yang ada di rumah, jangan sekali-sekali mengatakan bertakabur bahwa anak saya tidak akan pernah terpengaruh dengan lingkungan luar. Ini orang takabur, dan orang takabur akan dibenci oleh Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pesankan kepada anak itu ibarat air mengalir seterusnya, maka dia akan tetap berpikir bahwa ternyata bunda saya sayang sama saya, ayah saya sayang sama saya. Sampai saya SMA seperti ini pun masih ada pesan-pesan itu tanpa kita sadari. Ketika dia berteman dengan orang lain, bahasa itu pun pasti dia akan salin. Kata mama saya, hati-hati. Dia akan kata ayah saya, kita tetap harus hati-hati. Pada satu ketika ibu lepaskan dia entah ke Jakarta, entah ke Makassar, entah kemana saja dia melanjutkan perkuliahan. Ibu tidak perlu khawatir karena dia sudah berhasil membentengi dirinya dengan bahasa ibu. Yang ketiga, nah ini yang bahayanya, lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan keluarga sudah baik, lingkungan pendidikan juga sudah mapan, maka insya Allah pada tempat masyarakat dimanapun dia berada, kita tidak perlu mengkhawatirkan 100%. Begitu Pemat. Karena apa? Setidaknya iman yang dari rumah keluarganya pasti akan terbawa. Pada saat dia duduk di tempat duduk di leger, ada suara azan, dia akan mengajak teman-temannya, ayo salat yuk. Ada teman yang tidak mau, dia akan, saya pamit, saya mau sholat. Sudah ada bahasa, titipan bahasa kita sudah pernah dia pegang, dan insya Allah ini dia akan mengalir kepada orang lain. Jadi keluarga inti adalah pemegang utama bagaimana agar supaya dia berangkat ke masyarakat, dia akan tetap ibaratnya memakai baju yang indah, akan tetap indah kapanpun dan dalam keadaan seperti apapun. Itu Ibu Santi. Ya, seperti itu Pak Mat. Ya, baik ya, luar biasa. Memang bahwa agar pesan kebaikan itu sampai, ya tadi disampaikan bahwa memang ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Diawali dengan pembenahan keluarga, betul, kemudian pendidikan, dan juga masyarakat. Betul. Ya, baik. Kita akan break lagi sebentar ya. Nanti ada beberapa sesi pertanyaan lain. Saya akan memberikan kesempatan kepada para jamaah sekalian ya. Disabar dulu. Baik pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih akan kami lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.